Terima kasih pada yang terhormat Bapak Ketua KPU, segenap komisioner dan rekan Bawaslu yang saya anggap ini rekan KPU dan Bawaslu ini saya sampaikan yang mulia, yang terhormat dan terpelajar. Pengantar sebelum kami sampaikan membacakan keberatan yang sudah kami tuliskan, kami selaku tim kuasa hukum menyampaikan bahwa sekali lagi penyelenggara pemilu KPU mengulangi lagi kesalahan yang dulu pernah kami sampaikan dari tim kuasa hukum Bapak Paslon Sam Hasil Rizky Bojel. Pertama, kami merasa sangat kecewa karena keberatan yang kami sampaikan terhadap pelaksanaan verfak verifikasi faktual perbaikan ke-1 ternyata tidak digubris oleh KPU dan jajaran yang melaksanakan verfak di perbaikan verifikasi faktual kedua. Buktinya apa? Apa yang kami sampaikan dulu masih tetap terjadi, seperti keterlibatan LU tim Bapak Paslon di verifikasi faktual kedua ini hanya 15% dilibatkan di dalam verifikasi faktual. Artinya, kalau di verifikasi faktual yang pertama itu hampir 90% kita tidak dilibatkan, di verfak kedua ini 85% kita tidak dilibatkan. Ini rasa kekecewaan yang kami sudah pernah sampaikan di verfak pertama, tetapi yang kedua ternyata terulang kembali. Untuk itu, Pak Ketua dan segenap komisioner dan rekan Bawaslu, izin kami menyampaikan keberatan kami. Ini merupakan perwujudan adanya teori kausalitas. Jadi ada hubungan sebab akibat, kausalitas antara verifikasi faktual pertama dengan verifikasi faktual kedua. Seandainya di verifikasi faktual yang pertama dulu kita dilibatkan di dalam proses verfak, kita tidak akan ketemu di sini lagi. Karena hampir 90% kita tidak dilibatkan dalam proses verifikasi faktual yang pertama. Jadi tim penghubung Bapak Paslon tidak dilibatkan secara masif. Verfak pertama 90% tidak dilibatkan. Verfak kedua 85% tidak dilibatkan. Nah, ini sungguh sangat mencederai akuntabilitas dan transparansi di dalam melakukan pelaksanaan verifikasi faktual. Karena sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, salah satu atau salah dua asas akuntabilitas dan transparansi itu mutlak harus dilakukan. Tapi sekali lagi ini tidak dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Sehingga keberatan kami yang kedua, akibat tidak dilibatkan tim penghubung Bapak Paslon saat verfak, maka angka TDT kami sekali lagi di verfak kedua ini sangat tinggi. Status TDT diberikan secara tidak transparan dan akuntabel. Kenapa? Dalam proses TDT itu gimana bisa membuktikan kalau kita tidak dilibatkan? Apa saksi? Siapa saksinya? Apa buktinya? Kok bisa di TDT-kan? Seandainya kami dilibatkan dalam setiap verfak, kalau toh pun di TDT-kan, tetapi kami bisa menyaksikan, kami akan terima itu. Tapi permasalahannya kita tidak dilibatkan.
Sehingga dengan serta-merta, dengan mudah penyelenggara pemilu yang melakukan verfak atau yang melakukan verifikator, dia melaksanakan dengan SOP atau tidak dalam melakukan verifikator, maka tidak direkam. Ya, itu yang kedua. Dan secara masif terdapat kesalahan prosedur dalam pelaksanaan verfak. Ini yang ketiga. Contohnya apa? Yang tidak sesuai dengan SOP, yaitu adanya intimidasi yang dilakukan oleh verifikator terhadap pendukung kami. Banyak temuan pada waktu verifikasi faktual tidak dilaksanakan secara optimal juga, sehingga banyak waktu yang terbuang dalam melakukan verifikasi faktual. Contoh, dari 5 kecamatan saya baru ambil satu saja contoh. Di Kecamatan Lowowaru, verfak baru dimulai tanggal 10 Agustus. Padahal sejatinya waktu yang diberikan di dalam hasil pertemuan beberapa waktu yang lalu, kita ada waktu 7 kali 24 jam untuk melakukan verifikasi faktual. Tetapi hampir di seluruh wilayah yang dilakukan verifikasi faktual hanya 3 sampai 4 jam dalam satu hari. Secara hitungan waktu ini sangat merugikan. Sangat merugikan. Harusnya 7 kali 24 jam atau dalam satu hari itu 24 jam, tapi dimanfaatkan yang dilakukan oleh verifikator hanya sekitar 3 sampai 4 jam. Ya. Nah, keberatan kami yang terakhir adalah pada verfak pertama. Ini saya mengulang, pada saat keberatan verfak pertama, status TDT disampaikan di hari terakhir. Pada verfak kedua, TDT diberi waktu dikumpulkan kurang dari 24 jam. Jadi yang mulia, yang terhormat dan terpelajar segenap jajaran KPU dan Bawaslu, kami menyampaikan ada 5 keberatan yang tadi sudah saya sampaikan, dan secara automatically kami terhadap mensikapi berita acara yang disampaikan pada hari ini, kami tim kuasa hukum akan melayangkan gugatan sengketa proses di Bawaslu seperti yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan